Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan backtest scalping strategi breakout mulai tanggal 2 Januari sampai 8 Februari 2024. Sekarang kita mau menjelaskan rule yang telah ditayangkan tadi. Rule pertama adalah pair yang di backtest sekarang ini adalah GBP JPY ya. Dan untuk contoh rule yang kedua dan ketiga, RCP atau rectangle chart pattern bisa digunakan dan OP buy di setup di atas RCP sesuai trendline yang uptrend. Nah, RCP yang sebagai contoh kali ini yang ini ya. Jadi kondisi sekarang candle berada di atas, candle sekarang lagi berada di atas EMA 20, EMA 50 dan EMA 100 yang artinya sedang uptrend ya. EMA 20, EMA 50 dan EMA 100. RCP-nya berada di sini, berarti dia berada di atasnya. Maka kita pasang posisi langsung di atas candle dari RCP tersebut. Ini valid, boleh digunakan atau boleh open posisi di sini. Untuk RCP yang ini tidak valid karena sesuai rule candle dalam RCP yang tersentuh oleh EMA 20, tersentuh EMA 50 atau tersentuh EMA 100 itu tidak valid untuk kita pasang open posisi di sini. Jadi harus kita abaikan. Itu rule 2 dan 3 ya. Yang contoh rule yang keempat adalah ini. Buy bila uptrend dan sell bila downtrend pada kondisi EMA yang terbuka lebar. Seperti ini terbuka lebar ya. Ini contoh bentuk EMA yang betul-betul valid untuk kita open posisi. Seperti ini lebar ya. Contohnya yang tidak lebar yang kayak gimana? Biasanya kita tidak tahu kapan dia menyempit ya. Tapi kita harus alarm kita berbunyi saat kita terkena SL. Seperti ini ya, ini sebenarnya masih valid untuk kita open posisi terbuka meskipun salah satunya ini sudah mulai menyempit. Tapi pada saat di sini ini masih terbuka. Jadi kita open posisi di sini. Tapi dengan berjalannya waktu kena SL di sini ya. Terkena SL, alarm kita berbunyi nih, kita harus pantau untuk next OP kita harus dipastikan bahwa kondisi EMA-nya ini tidak saling berdekatan. Jadi contoh rule nomor 4 tadi, kelanjutannya adalah bila EMA saling berdekatan, saling cross beberapa kali atau bentuknya lurus, atau kondisi sideways atau kondisi koreksi atau kondisi konsolidasi, maka tidak boleh ada trade. Seperti ini cross atau saling berdekatan, cuma nempel doang ya. Nah, seperti ini bentuknya cenderung lurus ya, tidak trennya nggak begitu kelihatan.
Ini juga saling berdekatan atau cross, ini enggak jelas nih. Ini saling cross. Ini juga di sini. Jadi selama kondisi EMA seperti ini, kita tidak ada trade. Alarmnya gimana? Ya, biasanya kita terkena SL dulu, baru kelihatan, nanti kita pantau, oh ternyata benar SL ini, EMA tren yang tidak jelas ini menyebabkan kita terkena SL. Dan kita pantau sampai nanti terbuka lebar lagi, baru kita ada trade lagi. Gitu ya. Ini contoh rule nomor 5. Kita boleh open posisi lagi meskipun OP terdahulu sedang floating. Ya, seperti ini ya. Ini kita open posisi belum selesai, belum close. Kita kalau ada RCP baru lagi yang valid, kita boleh open posisi lagi. Gitu ya. Terus contoh rule nomor 7 dan 8. Kita open posisi dengan risk and reward 1:1. Kita lihat di sini stop loss-nya 1681 poin, profitnya 1681 sama ya. Jadi ini 1:1. Terus di mana kita harus meletakkan SL-nya? SL diletakkan di bawah support terdekat. Support terdekat adalah ini. Dikurangi 5 pip di bawahnya. Jadi support ini pada posisi 181673. Dikurangi 5 pip 0,05 menjadi 181622. Gitu ya. Ini contoh rule nomor 7 dan 8. Terus contoh rule yang nomor 9. Nah, ini. Cut profit atau cut loss bila RCP yang sedang running tersentuh EMA 20 atau bila EMA 20 atau 50 atau 100 saling cross. Pada saat kita open posisi ini terlihat sempurna ya. EMA lebar, saling berjauhan, dan candle juga jauh terhadap EMA. Jadi ini betul-betul uptrend yang strong. Tapi dengan berjalannya waktu, kondisinya berubah. Nah, di sini terlihat bentuk EMA 20-nya ini lurus. Nah, ini tanda-tanda ini. Tanda-tanda dia mau berbalik atau cuma sebentar saja, tapi ini kan gambling ya, jadi tidak jelas ya. Jadi kita bisa cut profit atau cut loss. Kalau kita tunggu sebenarnya bisa. Ini ada yang tinggi, bisa cut profit pada keadaan tinggi. Tapi kita juga boleh cut loss. Tapi kalau kita tunggu sampai candle agak jauh ya, agak tinggi biru lah, enggak merah, baru kita cut profit. Kalau ada ya, selama ini masih lurus sebenarnya kita masih bisa cut profit sebelum dia benar-benar merah di sini. Nah, ini kalau kita teruskan jadi merah kan, begitu. Itu
contoh rule nomor 9. Ini tadi rule-nya 1 sampai 9 ya. Sudah jelas ya. Nanti hasil dari ini, hasil dari setiap open posisi, kalau misalnya seperti ini, kena SL ya ini ya, kita cek kena SL-nya berapa, misalnya 680. Kita masukkan dalam data backtest 680 berarti minus tadi ya, kena SL berarti minus ya, merah. Minus 680 berarti loss apabila lot kita 0,01, loss minus 6,8, apabila 0,05 loss minus 34, kalau 0,1 ini 0,05 minus 34, bila lotnya 0,1 minus 68. Ini apabila kita deposit 100, maka dari 100 dikurangi yang lot 0,01 menjadi 93,2. Ini menjadi 6,6 dan ini menjadi 32. Format ini saya ambil dari Forex Reset ID ya, saya pinjam ya formatnya, jadi saya nggak bikin sendiri, ini dari Forex Reset ID saya pakai untuk backtest kali ini. Kita coba lagi, misalnya kita cut profit di sini misalnya nih. Jadi kita tahu ini mendatar ya, kita bentuknya mendatar, kita putuskan untuk cut profit misalnya, atau saat saling cross, ini saling crossnya di sini misalnya. Berarti kalau saling cross kita di sini masih profit meskipun kecil ya. Jadi di sini berarti kita 205 ya, kita masukkan di sini, masih biru ya. Seterusnya nanti berapa OP dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Februari, tanggal 2 Januari sampai 8 Februari yang valid, nanti berapa OP kita record di sini, nanti hasilnya berapa win, berapa lossnya, win rate-nya berapa, profitnya berapa nanti gitu. Sekarang oh ya, yang kita jelaskan saat ini kondisinya sedang uptrend ya, ini juga berlaku pada saat downtrend. Misalnya trennya turun juga berlaku, cuma ini tinggal kebalikannya aja. Itu ya. Sekarang kita akan lakukan backtestnya. Pantau terus ya. Oh ya, tambahan ya. Ini contoh rule yang nomor 3, pada saat OP dia merupakan RJP yang sempurna. Kita lalu pasang OP, tapi dalam perjalanannya dia tersentuh sama EMA 20. Kalaupun ini entry-nya belum
jalan atau belum running, maka OP dibatalkan. Tapi kalau sudah jalan, kita bisa minimalis paling tidak candlenya tidak merah ya. Ini tadi sudah terlanjur candle merah ini nyentuh entry ya, jadi terpaksa jalan. Seharusnya pada saat dia di sini, nah, di candle yang sebelumnya ini ya, candle ini kan tersentuh nih candlenya sama EMA 20, harusnya sudah dibatalkan ya OP-nya, jadi nggak ada transaksi. Tapi kalau sudah begini, ini sudah terlanjur ya. Oke, kita lanjut backtestnya. Backtestnya sudah selesai ya. Sekarang kita akan lihat hasilnya yang kita tunggu-tunggu ya. Ini hasil backtestnya. Kita sudah melakukan 23 transaksi yang valid. Ini ya, dengan TP beruntun yang tertinggi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali berturut-turut, dan loss berturut-turut terbanyak 3 kali, 1, 2, 3. Untuk win rate-nya untuk win-nya 16 kali, loss-nya 7 kali. Win rate-nya 69,57, cukup besar ya. Tapi yang paling penting adalah berapa profit yang dihasilkan. Ini adalah profit dalam sebulan ya, karena sudah dibagi 1,2. Ini dari Januari ke 8 Februari ya, 1,2 bulan. Jadi ini profitnya, ini persentase profitnya di bulan Januari ya. Kalau total grow dari 2 Januari sampai 8 Februari itu seperti ini. Depositnya kan 100. Ini penggunaan lotnya. Dia dari 100 menjadi 152 untuk lot 0,01. Jadi dia grow 52,37%. Untuk yang lot 0,05 grow 261,85%, yang 0,1 523,7%. Untuk jumlah OP-nya 23, TP 16, SL 6 kali, cut profit 4 kali, cut loss 1 kali. Kalau lihat grafiknya seperti ini ya, sebenarnya cukup bagus banget ini. Ini baru scalping, ini saya baru backtest di GBP JPY aja ya. Udah jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Selanjutnya, ini, bila mana Anda mau menggunakan strategi ini, pastikan Anda melakukan backtest sendiri. Meskipun metode ini sudah dibatasi dengan rule secara detail, tapi masih ada rule agak subjektif nomor 4 dan nomor 9 yang bisa menyebabkan hasil berbeda. Backtest dan real trading yang harus
garis bawah ini juga memungkinkan hasil berbeda karena backtest tidak melibatkan uang, sedangkan real trading melibatkan uang secara langsung yang tentunya mempunyai dampak emosional bila mana kena SL. Kena SL yang gede langsung biasanya kena mental ya. Tapi paling tidak kita sudah tahu probabilitas metode yang kita gunakan, dan bila mana kita menggunakan dengan benar dan disiplin maka kemungkinan profit lebih besar ya. Begitu backtest kali ini. Bagi rekan-rekan yang telah menonton video ini, mohon disempatkan waktu, paling tidak like ya, syukur-syukur bisa subscribe dan share ke rekan-rekannya supaya bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dan lebih luas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.